Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kerabat ID. Kali ini saya akan sharing santai mengenai trik super kilat dalam mengerjakan soal tes karakteristik pribadi tanpa harus membaca soal. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video updatean terbaru dari channel ini. Banyak peserta CPNS yang menganggap bahwa soal TKP merupakan soal yang sulit. Bisa jadi Anda adalah salah satunya ya teman-teman. Selain karena berpacu dengan waktu dan soalnya yang panjang-panjang, katanya soal TKP juga membutuhkan penalaran yang mendalam untuk menjawabnya. Namun perlu teman-teman ketahui, persepsi tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Karena soal TKP sebenarnya bukanlah soal yang sulit-sulit amat teman-teman. Dalam mengerjakan soal TKP, sebenarnya bisa dilakukan tanpa membaca soal secara detail dari awal sampai akhir untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Bagaimana cara melakukannya? Hal utama yang harus teman-teman lakukan tentunya harus memahami konsep materi TKP terlebih dahulu, agar dapat mengidentifikasi setiap soal yang diberikan terkait dengan prinsip yang diinginkan oleh setiap soal TKP. Oke, langsung saja. Yang pertama, soal TKP jenis pelayanan publik. Cirinya yaitu terdapat unsur pelayanan publik, jadi cara memilih jawaban cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah, kemudian yang kedua, soal TKP jenis jejaring kerja. Cirinya terdapat unsur kinerja dan koneksi. Cara memilih jawaban, pilihlah yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Soal TKP jenis sosial budaya, cirinya ada hal baru yang masuk, entah itu atasan, sistem, rekan kerja, atau mungkin kita masuk dalam lingkungan kerja yang baru. Jadi cara memilih jawabannya, pilihlah jawaban yang mencerminkan supel adaptif dan mau mencoba hal yang baru. Kemudian yang keempat, soal TKP jenis teknologi informasi dan komunikasi. Cirinya terdapat unsur penggunaan teknologi dan informasi. Dan cara memilih jawabannya, pilihlah jawaban yang mengarah ke penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya soal TKP dengan jenis profesionalisme. Cirinya ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu, biasanya tugas atau mungkin dalam keadaan sakit atau ada rapat. Jadi cara memilih jawabannya yaitu pilih dan fokus pada pekerjaannya. Jadi cara memilih jawabannya yaitu pilih dan tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Kemudian soal TKP dengan jenis anti-radikalisme. Cirinya terdapat kemungkinan situasi dengan pandangan ekstrem dan keinginan yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Jadi cara memilih jawabannya, teman-teman pilih jawaban yang mengarah kepada cara bersikap dan bertindak terhadap pencegahan masuknya paham radikalisme ke dalam lingkungan kerja. Nah, itulah ciri-ciri dari tiap materi TKP dan harapan saya teman-teman bisa memahaminya agar teman-teman lebih mudah dalam memilih jawaban yang paling benar nanti. Ya. Selanjutnya kita melangkah pada latihan menjawab soal TKP tanpa harus menjawab soal secara detail dari awal hingga akhir. Let's go! Setiap soal TKP pada komputer CAT nantinya akan menampilkan judul submateri di tiap pertanyaan. Biasanya ditempatkan pada pojok kiri atas layar monitor seperti ini. Nah, kalau subjudul yang ditampilkan adalah profesionalisme, maka soal tersebut adalah soal yang akan menanyakan tentang profesionalisme kerja. Nah, setelah mengetahui judul submaterinya, maka kita langsung ke option jawaban untuk mencari dan memilih jawaban yang berhubungan dengan judul submateri tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu membaca secara detail soalnya dari awal hingga akhir. Cukup berpatokan pada judul submateri di tiap pertanyaannya saja. Nah, bila kita perhatikan uraian opsi jawaban yang disediakan, kira-kira menurut teman-teman opsi jawaban manakah yang sesuai dengan judul submateri? Apakah opsi jawaban A, yaitu meminta izin kepada atasan karena sudah memiliki rencana dengan rekan kerja?
Ataukah opsi B, meminta bantuan kepada teman untuk menangani klien tersebut sampai Anda kembali setelah jam istirahat? Ataukah opsi C, melaksanakan rencana untuk makan siang bersama rekan kerja dan meminta atasan Anda untuk menelpon apabila klien telah datang? Ataukah opsi D, menerima permintaan atasan untuk menangani klien serta membatalkan rencana dengan rekan kerja? Ataukah opsi E, menolak permintaan atasan dengan sopan karena jam istirahat adalah hak pegawai? Kira-kira opsi jawaban mana yang paling tepat, teman-teman? Mari kita lihat satu persatu ya, mulai dari opsi A. Pilihan jawaban A adalah pilihan jawaban yang kurang tepat. Kenapa? Alasannya karena rencana makan siang bersama rekan kerja bukan sesuatu hal yang sifatnya mendesak. Oleh sebab itu, meminta izin kepada atasan dengan alasan tersebut menunjukkan bahwa Anda kurang profesional dalam bekerja. Selanjutnya, pilihan jawaban B ini merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat. Alasannya karena tindakan melemparkan tanggung jawab kepada teman, padahal Anda sendiri sebenarnya bisa menangani, merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa Anda kurang profesional dalam bekerja. Kemudian pilihan jawaban C ini juga merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat. Alasannya karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sopan serta tidak menunjukkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Nah, pilihan jawaban D ini adalah pilihan jawaban yang tepat ya, teman-teman. Alasannya, karena rencana Anda untuk makan siang bersama rekan kerja bukan merupakan sesuatu hal yang mendesak, dan hal itu dapat direncanakan di lain waktu. Dan pilihan jawaban E ini adalah pilihan jawaban yang kurang tepat. Meskipun jam kerja merupakan hak setiap pegawai, namun pada saat-saat tertentu, ketika Anda dibutuhkan oleh atasan untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat penting, sebaiknya Anda menerima tugas tersebut. Nah, jadi opsi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor satu ini adalah opsi D. Karena pernyataan pada opsi D menunjukkan sikap yang paling profesionalisme dibandingkan dengan opsi-opsi jawaban yang lain. Kemudian kita melangkah pada soal selanjutnya. Di sini saya sengaja menutupi soalnya agar teman-teman bisa berlatih menggunakan trik ini, yaitu dengan hanya berpatokan pada judul submateri dan kemudian langsung mencari opsi jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan judul submateri. Jadi, sebelum kita membahas bersama-sama manakah opsi jawaban yang paling tepat dan paling sesuai dengan judul submateri, maka di sini saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk menjawabnya ya, 5 detik dari sekarang. Nah, untuk soal ini, opsi jawaban yang paling tepat dan paling sesuai dengan judul submateri adalah opsi jawaban D. Mari kita lihat soalnya dan kita bahas bersama-sama, teman-teman. Anda sedang melakukan diskusi bersama rekan kerja sesama divisi. Ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda memberikan usulan yang menurutnya sangat baik dalam meningkatkan hasil kerja. Namun menurut Anda usulan tersebut memiliki risiko yang besar dan merugikan perusahaan jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, rekan kerja tersebut terlihat tidak terima dengan sanggahan Anda. Bagaimana sikap yang akan Anda lakukan? Jika kita melihat opsi jawaban A dan B, ini merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat ya teman-teman. Alasannya, karena dalam soal telah dijelaskan bahwa rekan kerja tersebut terlihat tidak terima sanggahan yang Anda berikan. Sehingga perlu cara lain agar sanggahan Anda dapat diterima dengan tetap membina hubungan baik dengan rekan kerja tersebut. Jika kita melihat opsi jawaban C, ini merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat juga ya teman-teman. Alasannya, karena Anda terlalu pasif dalam menyampaikan pendapat yang sangat penting bagi perusahaan. Meskipun niat Anda diam saja dan mengikuti gagasan rekan kerja tersebut demi menjaga hubungan baik, namun menjaga hubungan baik itu harus dibangun berlandaskan dasar saling memahami, adil, tidak merugikan satu sama lain dan tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan ya teman-teman. Jadi ini merupakan opsi jawaban yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan judul submateri. Kemudian opsi jawaban D, nah ini merupakan pilihan jawaban yang tepat ya. Alasannya karena mengemas komunikasi dengan cara yang baik,
itu merupakan solusi untuk menyampaikan pendapat dan mencairkan suasana ya. Apabila rekan kerja Anda terlihat tidak menerima sanggahan yang Anda berikan, Anda dapat mengajaknya berbicara dengan menggunakan bahasa yang santai dan ringan, serta fokus pada tujuan awal agar suasana diskusi itu tidak terlalu tegang dan menjadi lebih cair, ya. Sehingga sanggahan yang Anda berikan lebih mudah diterima oleh rekan kerja tersebut dan tidak terkesan menggurui atau frontal. Kemudian opsi jawaban E ini merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat ya teman-teman. Alasannya karena Anda terlalu berlebihan dalam bertindak dan dapat memicu konflik dengan rekan kerja Anda tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan judul submateri adalah option jawaban D. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Jadi dalam menjawab soal TKP seperti ini, apabila pada tes SKD nanti, di soal TKP masih memunculkan atau memberikan judul submateri pada tiap soal TKP, maka teman-teman cukup menggunakan cara ini agar teman-teman bisa betul-betul menghemat waktu dan bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk mengerjakan soal-soal yang lain yang mungkin teman-teman anggap agak susah begitu. Kita coba satu soal lagi ya, agar teman-teman bisa terbiasa menggunakan trik ini dan lebih mudah dalam menjawab soal TKP nantinya. Soal nomor 3 ini merupakan soal TKP dengan jenis pelayanan publik. Nah, teman-teman, saya berikan waktu kepada teman-teman selama 5 detik, atau teman-teman bisa skip video ini dulu untuk mencari jawaban yang paling tepat dan paling sesuai dengan judul submateri. Baiklah teman-teman, mari kita tampilkan soalnya dan kita bahas bersama. Anda adalah seorang petugas customer service pada sebuah rumah sakit milik pemerintah. Sebagai seorang customer service, Anda selalu sibuk dalam melayani masyarakat. Saat sedang bekerja, Anda kedatangan seorang nenek tua yang menjelaskan bahwa cucunya sedang sakit dan sedang ditemani ibunya di ruang perawatan. Untuk meringankan biaya, ia bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan rawat inap cucunya tersebut. Anda telah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS beberapa kali kepada nenek tua dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun, sepertinya nenek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS. Bagaimana sikap Anda? Jika kita melihat opsi jawaban A, meminta rekan kerja lainnya yang lebih berpengalaman untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan kepada nenek tua tersebut. Nah, pilihan jawaban A ini merupakan pilihan yang kurang tepat ya teman-teman. Alasannya karena tindakan tersebut menunjukkan bahwa Anda belum memiliki kompetensi yang optimal sebagai seorang customer service, sehingga Anda harus meminta rekan kerja lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, opsi jawaban B menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar nenek tua tersebut mengerti apa yang sedang Anda jelaskan. Jika dilihat, opsi jawaban B merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat. Apa alasannya? Karena pada soal tersebut disebutkan bahwa Anda telah menjelaskan beberapa kali kepada nenek tua tersebut, namun dia masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS tersebut, sehingga perlu ada upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Opsi jawaban C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua tersebut. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu proses pengurusan penggunaan BPJS Kesehatan dari awal sampai tuntas. Nah, untuk opsi jawaban C ini, sepintas terlihat seperti pilihan jawaban yang tepat. Namun sebenarnya ini merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat dan kurang sesuai. Alasannya karena tugas Anda sebagai seorang customer service itu mendengarkan, menjelaskan, dan memberikan solusi terhadap pertanyaan dan pengaduan yang dialami pelanggan, bukan mengurus sendiri secara teknis rangkaian tahapan tersebut dari awal sampai akhir. Apalagi pada soal telah dijelaskan, ada anggota keluarga lainnya yang mengantar cucu nenek tua tersebut.
Jika hal tersebut Anda lakukan, maka pelanggan lain yang juga memerlukan Anda tidak akan dapat terlayani. Karena waktu Anda sudah digunakan untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya ada beberapa tahapannya yang merupakan tugas orang lain. Selanjutnya, opsi jawaban D. Meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar, agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Nah, opsi jawaban D ini merupakan pilihan jawaban yang tepat bila dibandingkan dengan pilihan jawaban C, apabila melihat situasi dan kondisi sebagaimana yang dijelaskan pada soal. Alasannya karena pada soal itu telah disebutkan bahwa ada ibunya yang sedang menunggu cucu dari nenek tua tersebut. Sehingga cara terbaik pada kondisi sebagaimana yang dijelaskan pada soal, yaitu dengan meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar, agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Tindakan ini merupakan tindakan yang tepat dan efektif di antara pilihan jawaban yang lainnya. Kemudian opsi jawaban E, menjelaskan secara detail tahapan-tahapan berkaitan dengan prosedur penggunaan BPJS. Opsi jawaban E ini pada intinya sama seperti pilihan jawaban B yang merupakan jawaban yang kurang tepat. Alasannya, karena pada soal tersebut disebutkan bahwa Anda telah menjelaskan beberapa kali kepada nenek tua tersebut. Namun, nenek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS tersebut, sehingga perlu ada upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, upaya lainnya itu apa? Upaya lainnya yang bisa dilakukan yaitu ada pada poin D, yaitu meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Jadi, jawaban yang paling tepat dan paling sesuai adalah opsi jawaban D. Semangat itu wajar timbul tenggelam. Sebagai manusia, kita wajar merasa lelah. Namun setiap saat ketika rasa malas dan lelah itu datang, mudah-mudahan kamu selalu ingat, orang tuamu sedang menanti kamu mengecap kesuksesan. Jadi, berjuanglah. Demi dirimu, demi cita-citamu, demi orang tuamu. Kalahkan rasa malas, gali lagi semangat, dan ciptakanlah senyum lebar di wajah mereka yang kamu cinta. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.